Nah, adik-adik, tadi kita sudah menemukan solusi awal layak dengan metode Northward Corner Rule. Tapi biayanya sekitar 420. Nah, itu masih belum dikatakan dia memang layak tapi belum dikatakan optimal. Nah, optimal artinya mungkin bisa lebih dari atau kurang dari $420 tadi. Nah, untuk menentukan solusi biaya paling rendah atau paling minimal, kita gunakan metode stepping stone gitu ya. Nah, metode stepping stone ini adalah teknik berulang untuk bergerak dari solusi awal layak ke solusi optimum. Jadi tadi solusi awal layak dengan metode Northward Corner Rule, kemudian kita mencari solusi optimumnya menggunakan stepping stone. Nah, ada dua bagian yang berbeda dalam proses. Yang pertama, kita menguji solusi saat ini untuk menentukan apakah perbaikan mungkin dilakukan. Kemudian, membuat perubahan pada solusi saat ini untuk mendapat solusi yang lebih baik. Solusi saat ini adalah solusi ketika solusi awal layak. Nah, kita uji apakah ini optimum atau tidak. Kemudian yang kedua, ketika solusinya tidak optimum, maka akan kita cari solusi yang lebih baik lagi gitu. Nah, proses ini akan terus berlanjut hingga solusi optimal itu nanti tercapai. Nah, dalam metode stepping stone ada suatu aturan yang sangat penting, yakni jumlah rute yang ditempati atau kuadrat harus selalu sama dengan jumlah baris dan kolom dikurang 1. Nah, misal dalam masalah furnitur eksekutif tadi berarti solusi awal harus 5 kotak digunakan gitu ya. Karena dia kan tujuannya ada 3, sumbernya juga ada 3, kemudian kita kurangi 1,5. Artinya solusi awal bisa diolah ketika 5 kotak itu digunakan. Tadi kan kita sudah menggunakan 5 kotak tuh. Jadi 5 kotak terisi dari Des Moines ke Albuquerque dan segala macamnya. Nah, kalau semisal jumlahnya kurang dari ini, maka kemudian kita sebut solusinya adalah degenerate. Ini solusi degenerate ini akan teman-teman pelajari sendiri nantinya, saya tidak akan menjelaskan gitu ya. Kemudian bagaimana mengkaji solusi untuk kemungkinan peningkatan. Jadi metode stepping stone bekerja dengan menguji setiap kotak yang tidak digunakan di dalam tabel transportasi untuk melihat apakah biaya pengiriman di suatu unit produk terkirim secara tentatif pada rute yang ditentukan. Stepping stone ini memiliki 5 langkah dalam proses tersebut. Gitu. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah pilih kotak yang tidak digunakan. Artinya pilih kotak kosong untuk mulai mengevaluasi. Nah, mulai dari kotak ini mulai dari kotak ini lacak jalur tertutup dan kemudian kembali ke kotak asli melalui kotak yang saat ini digunakan hanya dengan gerakan horizontal atau vertikal yang dibolehkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dimulai dengan tanda tambah dahulu di kotak yang tidak digunakan, letakkan tanda minus atau alternatif dan tanda plus di sudut kotak jalan tertutup yang baru saja dilacak. Kemudian yang keempat, hitung indeks peningkatan dengan menambahkan biaya unit yang ditemukan di setiap kotak untuk yang berisi tanpa tambah dan kemudian dikurangi biaya unit di setiap kotak yang berisi tanda minus. Kemudian yang kelima adalah ulangi langkah 1 sampai dengan 4 hingga indeks peningkatan telah dihitung untuk semua kotak dan yang tidak digunakan. Jika semua indeks dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimum telah tercapai. Tapi jika ketika indeks yang dihitung masih ada yang nilai negatif, maka solusi tersebut tidak optimal, kita akan revisi lagi gitu. Nah, kita cek nih untuk kasus Executive Furniture Corporation tadi. Dimulai dari rute Des Moines dan Boston. Nah, ini rute Des Moines. Bentar, kita cek dulu ya. Nah, dimulai ini adalah tabel solusi awal layak tadi. Nah, kemudian
langkah pertama adalah kita cek mana saja kotak kosong. Di sini Des Moines dan Boston, kemudian Des Moines Cleveland, kemudian Evansville Cleveland, dan kemudian Fort Lauderdale Cleveland gitu. Berarti 1, 2, 3, 4 kotak kosong. Sementara kotak yang terisi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kaidah inisial layaknya tadi sudah dipenuhi. Nah, kita cek kotak kosong yang pertama adalah Des Moines dan Boston. Bagaimana caranya? Nah, dari kita harus menambahkan tanda atau membuat arah gitu ya. Dari kotak kosong ke kotak berisi, kemudian ke kotak berisi sampai ke kotak kosong itu lagi. Kita lihat di sini caranya. Nah, yang pertama dari Boston. Dari Boston kita bergerak ke kiri ke arah warehouse-nya Des Moines. Kemudian dari warehouse Des Moines kita ke Evansville ke bawah. Kemudian dari Evansville kita ke Boston lagi sampai ke balik lagi warehouse Boston. Artinya dari sini kemudian ke sini, kemudian ke sini, dan kemudian kembali lagi ke Boston. Nah, kita tambahkan tandanya, tanda plus minusnya. Di mana dia awal bergerak itu tandanya adalah di awal bergerak dia tandanya adalah positif. Nah, di sini kita kasih tanda positif, kemudian di sini negatif, kemudian di sini positif lagi, dan di sini adalah negatif. Nah, untuk teman-teman perhatikan bahwa arahnya ini bisa diambil searah atau berlawanan arah jarum jam. Jadi bisa dari Boston ke Albuquerque ke Evansville, kemudian Evansville ke Boston lagi dan kembali ke Boston, atau berlawanan arah jarum jam, tapi tetap pada kotak yang berisi gitu. Kalau ini mungkin berlawanan dengan arah jarum jam ya, karena kotak yang berisi hanya di sini, sementara di sini nggak ada isinya gitu. Atau mungkin dari Boston bisa bergerak ke bawah ke Evansville, kemudian dari Evansville bisa bergerak ke kota ini ke Evansville, kemudian dari Evansville bisa bergerak ke Des Moines, dan dari Des Moines bisa kembali ke Boston gitu. Jadi boleh searah jarum jam dan boleh berlawanan arah dengan arah jam. Tapi harus diperhatikan bahwa tanda plus ini ditempatkan di posisi awal dia bergerak. Kalau dari Boston berarti Boston dapat tanda plus gitu ya. Kalau misalkan ke Albuquerque berarti tandanya negatif, positif, dan begitu seterusnya. Nah, berarti kita cek nih, untuk warehouse Boston sudah. Kemudian yang kosong mana ya lagi? Yang kosong adalah kita cari dulu, sebelumnya kita cari dulu biayanya. Jadi kalau misalkan di sini tadi, kan kita bergeraknya dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, dan kembali lagi ke sini. Di sini tandanya, di Boston tandanya positif, di sini Albuquerque tandanya negatif, di sini tandanya positif, dan di sini adalah negatif gitu. Jadi kita cari biayanya. Kalau di Boston tadi positif berarti positif 1 positif kali 4. Min 1 kali 4 berarti dapat 4. Kemudian ini min 5. Kemudian ini min plus 8. Kemudian ini min 4. Jadi totalnya berapa? Totalnya adalah $3. Jadi plus 4 dikurangin 5 ditambah 8 dan dikurangi 4. Dapat hasilnya adalah 3 gitu. Kemudian langkah selanjutnya kita evaluasi kotak kosong. Nah, ini tadi kita dapatkan angkanya 3. Kemudian kita evaluasi kotak kosong lainnya.
Nah, langkah 5 periksa rute Des Moines Cleveland. Jadi rute Des Moines Cleveland kan juga seperti itu tadi, kosong. Des Moines Cleveland berarti yang ini ya. Nah, Des Moines Cleveland dengan Cleveland, Des Moines dan Cleveland berarti kotak kosong berikutnya. Nah, ini. Nah, kalau di sini kita bergeraknya kemana? Berarti ini ke kita coba bedakan dulu warna highlighternya. Nah, kita cari berarti ini ke sini. Lanjut ke kotak yang berisi berarti ke bawah. Kemudian lanjut ke kotak yang berisi lagi ke kanannya. Nah, kita nggak bisa langsung ke sini nih karena ini kotak kosong, berarti otomatis kita harus bergerak ke bawah. Kemudian setelah ini kemana lagi? Bergerak lagi secara vertikal. Baru kemudian langsung ke kotak kosong yang di atas. Kita boleh melewati kotak kosong 1 gitu. Asal dia bergerak menuju kotak kosong awal. Nah, berapa biaya dari kita cari lagi indeksnya, berarti Des Moines ke Cleveland berapa? Nah, ini kan tadi dari sini, dari Cleveland ke Des Moines, ke Evansville, kemudian ke Boston, kemudian ke Fort Lauderdale, kemudian ke Cleveland dan balik lagi ke atas ke Cleveland, ke Des Moines. Kita cari berapa. Di sini plusnya ditempatkan pertama adalah di sini, kemudian negatif, plus, negatif, plus, negatif sampai ke atas. Cari lagi misalnya 3, 5, 8, 4, 7, 5. Dan rute untuk Des Moines itu, rute untuk Des Moines ke Cleveland ada berapa? Ada 4 gitu. Ya, 4. Kemudian ada 2 kotak kosong lagi nih yang belum kita cari. Nah, kotak kosongnya adalah dari Evansville ke Cleveland dan Fort Lauderdale ke Albuquerque. Kita cari juga dengan angka yang sama. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Evansville ke Cleveland, indeksnya dari EC terus EB, kemudian FB, kemudian FC, dapat nilainya 1+1. Kemudian dari Fort Lauderdale ke Albuquerque itu ada -2 gitu ya. Nah, 4 kotak tadi, 4 kotak kosong sudah kita cari, ternyata ada satu yang masih negatif, yakni jalur Fort Lauderdale ke Albuquerque gitu. Berarti belum optimal, maka kita akan merevisi tabel tersebut. Nah, bagaimana caranya kita di next video ya.